Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan fungsi MATLAB pada pertemuan ke-9. Sebelumnya, saya Ayu Wulandari, ada saudari Novia di Permanagoro, ada Fitri Yuliana Dewi, dan ada saudara Hanan. Pertemuan ke-9 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 4, menggambar grafik fungsi. A. Membuat grafik garis. Peranan grafik dalam bidang sains dan teknik adalah sangat penting. Grafik dapat digunakan untuk menampilkan hasil suatu penelitian. Dengan menampilkan dalam sebuah grafik, pembaca akan dengan mudah memahami masalah. Dapat dibayangkan, misalnya kita memiliki data penelitian sebanyak 10.000 titik data dan semua data disajikan dalam bentuk tabel. Sudah pasti kita akan pusing dibuatnya. Lain halnya jika data tersebut dalam bentuk grafik, maka dengan mudah kita dapat memahami penelitian tersebut. Untuk membuat sebuah grafik garis, fungsi yang kita gunakan adalah plot. Fungsi ini memiliki bentuk berbeda tergantung pada argumen input yang kita berikan. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki data dalam bentuk array dan kita simpan dalam vektor Y, maka plot Y akan ditampilkan grafik elemen-elemen Y terhadap indeks elemen-elemen tersebut. Sedangkan jika kita menentukan dua argumen X dan Y, maka plot X, Y akan ditampilkan grafik Y versus X. Sebagai contoh di bawah ini, kita masukkan rumusnya ke dalam aplikasi MATLAB yang di layar sebelah kanan. Y sama dengan 10 dikali run buka kurung 100,1, 100 itu X, 1 itu Y, kemudian plot Y. Maka kita enter. Oke, kita tunggu. Gambarnya akan muncul sama seperti tampilan grafik Y versus indeks Y pada materi sebelah kanan. Nah, ini ya. Yang ke atas itu Y, yang ke kanan itu X. Oke, selanjutnya jika kita memiliki dua buah argumen X dan Y di mana X lebih dari 0, X kurang dari 10V, dan Y sama dengan cos X, maka grafik Y versus X dapat dilihat pada gambar 4.2, gambar seperti ini. Oke, sama kita masukkan rumusnya. X sama dengan 0 berbanding PI garing 200 berbanding 10 dikali PI titik koma Y sama dengan cos X titik koma plot X, Y tutup kurung. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, oke, gambarnya sama seperti yang di materi. Selanjutnya kita masuk ke menentukan jenis garis dan jaring. Kita dapat menentukan jenis garis dan jaring untuk menampilkan grafik yang kita miliki. Misalnya garis putus-putus, titik-titik, kombinasi garis dan titik, dan lain-lain. Sedangkan untuk menampilkan jaring-jaring pada frame, kita dapat menggunakan perintah grid. Lihat contoh di bawah ini. Nah, ketika kita mengetikkan rumus ini, maka gambarnya akan muncul seperti ini pada MATLAB. Oke. Kemudian A.2, warna, jenis garis dan penanda.
Fungsi plot dapat menerima argumen berwujud karakter maupun string yang menyatakan warna, jenis garis, dan penanda. Secara umum, bentuk umum. Plot buka kurung X, Y, kutip, jenis garis, underscore penanda, underscore warna, kutip, tutup kurung. Argumen jenis garis, underscore penanda, underscore warna, berbentuk string dan diapit oleh tanda petik tunggal. Jenis garis dapat berupa garis putus-putus atau dash, titik-titik atau dot, dan lain-lain. Penanda dapat berupa tanda bintang, kotak atau square, bulatan O, diamond, tanda silang X, dan lain-lain. Warna dapat berupa warna merah, yaitu huruf R, kuning huruf Y, hijau huruf G, cian huruf C, hitam huruf B, dan lain-lain. Sebagai contoh perintah plot X, Y, kutip minus quarter, kutip tutup kurung, akan menampilkan grafik versus X dengan jenis grafik dash, minus, penanda kotak square, dan warna merah. Oke, kita coba di MATLAB di sebelah kanan. Kita hapus dulu biar tidak pusing ya membacanya. Kita hapus, kemudian X sama dengan linspace buka kurung 0,2 penanda PI, 200 tutup kurung, titik koma, Y sama dengan cos X, titik koma, plot X, Y, kutip minus quarter, kutip tutup kurung, kita enter. Oke, kita tunggu figurnya akan muncul di samping. Nah, gambar ini yaitu menampilkan grafik dengan style garis diikuti kotak warna merah. Nah, style garis ini ya, garis ini melengkung dan kotak-kotak merah kecil-kecil seperti ini. Nah, kelihatan? Bisa dilihat teman-teman semuanya? Oke. Selanjutnya, kita juga dapat menentukan warna dan ukuran garis grafik melalui perintah line width atau menentukan ketebalan garis, marker edge color, menentukan warna penanda atau warna tepian penanda masif, kemudian marker face color, menentukan warna muka penanda masif, marker size, menentukan ukuran penanda. Nah, kita bisa ketikkan ini, maka hasilnya akan muncul nanti di sebelah kanan di layar MATLAB kita. Oke. Skrip di atas akan menghasilkan grafik Y versus X dengan jenis garis putus-putus berwarna merah dengan penanda berbentuk kotak buka kurung, kutip minus RS, kutip tutup kurung, koma. Tebal garis sama dengan 3. Kemudian tepian penanda berwarna hitam, K. Ini ya kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak hitam ini penanda. Kemudian muka penanda berwarna hijau. Nah, yang dalam kotak itu berwarna hijau supaya mudah dibaca. Ukuran penanda berukuran 5. Kotak ini berukuran 5. Sedangkan garis tadi berukuran 3. Nah, menampilkan grafik dengan style garis berukuran 3 diikuti kotak dengan kotak warna isi hijau dan warna tepian dengan ukuran kotak 5. Oke, lanjut A3. Menambahkan plot grafik baru pada grafik yang ada. Kita dapat menambahkan
grafik baru pada grafik sebelumnya. Dengan perintah hold, perintah ini akan aktif saat di on-kan atau hold on dan tidak aktif saat diberi perintah hold off. Contohnya, ya bisa kita cobakan di MATLAB. Kita clear command window dulu. Kemudian kita ketikkan clear titik koma close all X sama dengan 1 berbanding 100 titik koma semilog log X buka kurung X koma kutip minus kutip koma kutip line width kutip koma 3 tutup kurung titik koma hold on. Nah, titik koma, kemudian plot buka kurung 1 berbanding 5 berbanding 500. Sebentar. 1 berbanding 5 berbanding 500, 1 berbanding 100, kutip plus kutip tutup kurung titik koma hold off. Kemudian kita enter. Oke, figurnya akan muncul. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Ini adalah menambahkan grafik pada grafik terdahulu. Kita sudah ada grafik warna biru. Nah, yang warna merah ini menggambarkan grafik yang sudah ada, namun diberi di hold off kan. Dari hold on menjadi hold off. Dengan line width, dengan garis-garis warna ini ya. Oke. Kemudian kita coba lagi untuk yang A.4, menggambar titik-titik data. Kadang-kadang kita tidak ingin menghubungkan antar titik-titik data yang ada dengan berbagai alasan untuk tujuan tertentu. Maka atribut atau properti gambar hanya disertakan penanda atau marker saja. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi ada garis, ada penebal, ada warna di dalam, kemudian ada titik-titiknya. Namun yang ini hanya diberi kotak-kotak saja supaya lebih simple. Nah, kita cobakan hasilnya nanti. Clear titik koma close all. Artinya kita menghilangkan semua yang garis, penanda, warna itu ya. Kemudian X sama dengan minus PI berbanding PI garing 10 garing PI titik koma Y sama dengan tan sin X sin buka kurung X tutup kurung lagi, kemudian minus sin buka kurung tan buka kurung X kosong X, kemudian titik koma plot X, Y, koma kutip square kutip square. Nah, kutip tutup kurung.
Square itu artinya kotak-kotak ya, akan menampilkan kotak-kotak saja tanpa garis, tanpa warna. Kemudian kita enter. Oke, kita tunggu gambarnya akan muncul di sebelah sini. Nah, hanya berbentuk kotak-kotak saja. Oke, namun ketika kita tunjuk, ia akan menampilkan, ketika kita letakkan kursor di kotak tengah ini, maka nilai X dan nilai Y-nya akan muncul. X-nya min 1,26, Y-nya min 1,34. Nah, akan muncul seperti itu jika ditunjuk. Jadi ini sangat simple bentuknya. Oke ya, kita lanjut ke yang terakhir. A.5 menggambar dengan penanda dan garis. Nah, ada tanda, ada garis. Tanda itu yang bulat-bulat ini, kemudian garisnya ini. Untuk mengupload grafik dengan garis dan penanda saja dapat dilakukan dengan mudah. Contohnya, oke, kita lakukan sama di comment from, menu komen, 0 berbanding PI garing 15 berbanding 4 dikali PI titik koma Y-nya sama dengan XP buka kurung 2 dikali cos X tutup kurung titik koma plot X, Y, kutip minus R, kutip, X, Y, kutip, OK. Kemudian tutup kurung. Kita enter. Oke. Sebentar. Nah, ini adalah gambar 4.9, yaitu menggambar dengan garis dan penanda saja. Ini ya. Nah, ada garis, ada tanda bulat-bulat. Sama seperti yang tadi, ketika kita meletakkan kursor di tengah-tengah